Pemirsa, seorang guru madrasah ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya di Medan, Sumatera Utara. Diduga korban tewas sudah 3 hari sebelum ditemukan. Suasana riuh terjadi di sekitar rumah kontrakan Jalan Eka Warni, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan, Johor, Medan. Warga mendatangi hunian tersebut usai mendengar penghuninya tewas. Muhammad Ilyas, guru madrasah yang tinggal di rumah ini, ditemukan sudah tak bernyawa. Lantaran curiga, teman korban memanggil pemilik kontrakan dan kepala lingkungan. Tak disangka, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Korban yang mengajar di Madrasah Darul Ilmi Murni memiliki pribadi yang baik. Terus katanya sudah 3 hari pintu kosnya ini tidak tertutup dan orang nggak pernah keluar. Jadi warga bilang sama saya untuk mendobrak pintu atau membuka, mengawasinya ya kan gitu. Pas kami datang sana sudah banyak lalat dan bau bangkit. Makanya di situ saya manggil aparat kepolisian ya kan sama Babinsa. Polisi yang datang ke lokasi memeriksa kondisi korban. Diduga sudah 3 hari korban tewas. Temuan awal ada sejumlah luka di kepala dan tangan korban serta bercak darah di dinding dan lantai rumah. Sementara sepeda motor milik korban diduga hilang. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polisi masih selidiki dan menunggu hasil autopsi terkait penyebab kematian korban. Bagaimana perkembangan kasusnya sudah terhubung rekan kami Ahmad Ridwan Nasution yang melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Ridwan. Sudah lebih dari 2 kali 24 jam setelah jenazahnya ditemukan, apa perkembangan terbaru kasus ini? Baik, Abraham, saya melaporkan langsung dari TKP ditemukannya mayat Muhammad Ilyas, seorang guru asal Batubara, Sumatera Utara. Sejauh ini pihak kepolisian dari sektor Deli Tua telah memeriksa beberapa orang saksi, diantaranya rekan seprofesi korban, dan juga pedagang lontong yang menjual sarapan tepat di pekarangan kontrakan ditemukannya korban. Abraham. Artinya belum ada tersangka sama sekali? Sejauh ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka terhadap kasus dugaan pembunuhan ini, Abraham. Dari hasil otopsi bisa disimpulkan ini semata-mata pembunuhan atau perampokan disertai pembunuhan? Karena disebutkan tadi bahwa kehilangan sepeda motor. Sejauh ini kita juga belum dapat keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Deli Tua yang kita konfirmasi juga hanya menjawab pihaknya sedang melakukan lidik. Tidak ada informasi detail terkait update kasus ini, Abraham. Soal luka di kepala, luka di kaki, tangan dan lain sebagainya, apakah sudah ditemukan modus pembunuhan ini menggunakan senjata tajam atau bagaimana penjelasannya? Di lokasi juga tidak ada ditemukan senjata tajam. Namun pihak dari tetangga korban mengatakan sebelum kejadian ada rekannya yang berada di dalam lokasi kos tersebut. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah ini berkaitan atau tidak. Terakhir Ridwan, profil korban seperti apa dari keseharian, kemudian juga pekerjaannya sebagai seorang guru madrasah, apakah dia punya kegiatan lain? Sebelumnya korban kos di belakang lokasi yang saat ini. Dikarenakan di kosnya itu sepi, dia pindah ke depan. Untuk bersosialisasi sendiri, korban terbilang cukup baik, mengingat dia juga merupakan guru madrasah sekolah mengaji, Abraham. Kita berharap ada titik terang terkait dengan kasus ini. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Ridwan Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, polisi telah menahan 4 orang pelaku penganiayaan anak usia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi masih menyelidiki kasus penyiksaan anak dengan menunggu hasil tes kejiwaan orang tua korban. Entah apa yang ada di benak ibu ini hingga tega menyakiti anak perempuan yang berusia 6 tahun. Ironisnya, korban yang histeris karena kesakitan justru tetap dipegang erat oleh ayah, paman, dan kakeknya hingga tidak bisa bergerak.
Paman lain korban yang ada di lokasi kemudian berusaha mencegah penganiayaan tersebut bersama anggota TNI, namun mendapat perlawanan. Korban akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Selain matanya yang bengkak, bagian tubuhnya seperti leher, lengan, dan paha juga terdapat memar. Bayu, paman yang menolong korban saat itu, mengaku orang tua korban diduga sedang mendalami ilmu hitam. Saat kejadian, ibu korban mengaku mendapat bisikan gaib dan melihat sesuatu di mata korban yang harus dikeluarkan. Sementara itu, Polres Goa yang menangani kasus penganiayaan anak ini mengaku sudah menahan 4 orang, yakni orang tua, paman, serta kakek korban. Keempatnya masih diperiksa intensif, dan polisi juga menunggu hasil tes kejiwaan para terduga pelaku ini. Penyiksaan anak perempuan ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Warga sekitar yang mendengar teriakan kesakitan korban berdatangan ke lokasi. Paman korban yang tidak tega melihat keponakannya menjerit kesakitan lalu berusaha menolong. Polisi juga mendalami penyebab kakak korban yang meninggal sehari sebelum kejadian penganiayaan, yang diduga juga terkait pesugihan ilmu hitam yang didalami para terduga pelaku. Ya, kita dalami kasus ini bersama dengan narasumber, ada Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI, dan juga Pak Bayu, paman korban. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu, pertama-tama kami prihatin atas persoalan yang menimpa keluarga Anda. Satu hal saya ingin pastikan, Anda saat ini sedang bersiaran dari rumah sakit tempat keponakan Anda yang menjadi korban penganiayaan dirawat? Iya, saya sedang berjaga di rumah sakit. Oke, bagaimana keadaannya Pak Bayu? Alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Semakin membaik ya. Kondisi matanya disebutkan akan ada operasi kedua, surgery yang akan dilakukan oleh tim dokter. Betul demikian? Iya, benar. Oke. Pak Bayu, saya bergeser kepada apa yang terjadi dan menimpa keluarga Anda. Disebutkan bahwa kedua orang tua korban saat ini sudah dites kejiwaan. Terakhir Anda berkomunikasi dengan orang tua korban itu kapan, Pak Bayu? Terakhir komunikasi pas hari kematian saudaranya. Hari kematian kakak korban maksudnya, Pak Bayu? Iya. Oke. Apa yang disampaikan waktu itu, Pak Bayu? Dia keadaan dalam tidak sadar. Oke, tidak sadar seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak Bayu? Cuman dia langsung kayak mengusir, kamu keluar. Nah, di situ saya kayak merasa aneh, kenapa saya disuruh keluar. Pak Bayu tidak diperbolehkan masuk ke rumah ya? Iya, benar. Oke. Dari komunikasi Anda, apakah Anda menangkap bahwa ada kejanggalan, ada keanehan karena ini kan sudah masuk tes kejiwaan, ada indikasi ke arah sana tentu polisi mengarahkan kedua orang tua korban ini. Ada ke arah sana nggak kira-kira Pak Bayu? Kalau dari kejiwaan, orang tuanya sih tidak pernah lihat ada riwayat kejiwaannya. Mungkin karena ini yang kayak begitu, mungkin mereka jadi seperti itu. Oke, sebentar Pak Bayu, saya mau pastikan satu hal. Pak Bayu ini paman korban, artinya pelaku yang merupakan orang tua ini adalah kakak kandung Anda, suaminya atau istrinya? Kalau saya, kebetulan ibu saya dengan neneknya si korban ini bersepupu. Oh, oke. Jadi masih sepupu begitu ya? Masih bersepupu. Iya, Pak Bayu begini, sampai pada akhirnya Anda disebutkan masuk ke dalam dan dalam tanda kutip juga menyelamatkan korban. Bagaimana ceritanya, Pak? Ya, kami kan baru pulang dari kuburan. Masih sempat ngumpul-ngumpul depan rumah. Tiba-tiba dengar suara cerita anak-anak kecil. Kayak ke dalam rumah. Sudah lihat anak kecil itu sudah mulai ada yang pegang kepalanya, ada yang tarik rambutnya. Itu saya kayak sudah tidak masuk akal menurut saya, tindakan orang tuanya, pamannya sama bapaknya. Oke, kami
prihatin atas apa yang terjadi. Tentu saja karena bagaimanapun ini persoalan keluarga yang sampai saat ini sudah konsumsi banyak pihak dan menjadi buah bibir. Saya kembali ke saya coba bergeser ke Pak Amirsyah. Assalamualaikum Pak Amirsyah Tambunan. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amirsyah, kalau kita dengarkan saat ini tes kejiwaan itu langkah pertama yang dilakukan polisi untuk memastikan ada gangguan tidak bagi kedua orang tua yang merupakan pelaku. Tapi di sisi lain kita melihat akar persoalannya justru adalah soal spiritual. Bukan mental tapi spiritual yang disebutkan menjadi pesugihan ini akar persoalannya. Bagaimana MUI melihat kasus ini? Ya, terima kasih. Pertama, kita memberi apresiasi kepada pihak aparat kepolisian untuk bersikap secara cepat tepat dalam rangka menghindari korban yang lebih fatal ya. Oleh karena itu, poin yang kedua yang ingin saya tegaskan bahwa fenomena semacam ini, kesugihan dan macam-macam itu memang acap kali banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi banyak faktor ya. Ada memang faktor penyimpangan keyakinan. Penyimpangan keyakinan yang dimaksud di sini ialah bahwa masyarakat ini seringkali punya satu keyakinan yang di luar prinsip-prinsip keagamaan. Kalau kita kembali kepada Islam misalnya, itu Al-Quran menyebutkan secara tegas, jelas, gamblang, qul a'udzu birabbin nas ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi mengapa manusia harus berlindung? Karena dalam poin berikutnya karena manusia itu memang harus punya satu pegangan, pijakan agar dia tidak dikendalikan oleh makhluk-makhluk ghaib yang lain. Karena itu ilahinnas, sembahannya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam agar terhindar dari min syarril waswasil khannas ya, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan jelek kepada manusia. Ya, kenapa? Karena dalam dada manusia atau fi sudurin nas itu memang seringkali ada bisikan-bisikan dalam bentuk minal jinnati wan nas, dalam bentuk jin dan manusia. Jadi manusia itu tidak seluruhnya benar. Karena itu kita harus waspada. Ada manusia dalam bentuk manusia jasad, tapi pikirannya ya hatinya hati jin. Nah, jin yang dimaksud di situ makhluk halus tadi yang boleh jadi membisikkan kepada seseorang untuk kesugihan supaya dia cepat kaya, supaya dia cepat punya sesuatu kekebalan dan lain-lain. Yang ini yang tidak dibolehkan di dalam ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat ya, agar masyarakat tidak mudah teriming-iming ya oleh bisikan-bisikan semacam itu dari orang yang mengatakan dirinya dia punya kesugihan, dia punya kekebalan, dia punya ini segala macam. Itu harus ditolak. Kembalilah kepada prinsip beragama yang benar sebagai seorang Muslim. Jangan lupa tadi ayatnya singkat tetapi maknanya begitu dalam ya. Demikian juga bagi umat agama lain, kembalilah kepada ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah diiming-iming oleh bentuk jin, bentuk makhluk-makhluk semacam manusia yang tadi disebut punya ilmu kesugihan. Nah, oleh karena itu langkah kepolisian untuk mengecek psikologinya saya kira sudah tepat, supaya kita bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi bagi seorang atau beberapa orang yang mengiming-iming ilmu kesugihan. Begitu, Mas. Oke, saya ke Pak Bayu kembali. Pak Bayu, kalau saya boleh tanya, disebutkan ada kakak korban yang juga meninggal dunia sehari sebelum pesugihan ini dilakukan. Betul demikian, Pak? Iya, betul demikian, Mas. Iya, apa yang terjadi, Pak? Apakah memang ritual yang sama juga dilakukan kepada korban? Ya, menurut informasi yang beredar, katanya malam itu ada ritual. Artinya yang jelas malam itu ada ritual, begitu ya, Pak? Iya, benar. Oke, tapi tidak jelas bahwa ritual itu diduga menyebabkan kematian terhadap kakak korban, begitu? Iya, betul.
Tapi ada keanehan tidak bahwa jauh-jauh hari sebelum ritual itu, sehari 2 hari sebelumnya, apakah dia menderita sakit penyakit, atau ketika waktu yang bersamaan ritual itu dijalankan, tak lama berselang kemudian meninggal dunia kakak korban? Kalau kakak korban itu dalam keadaan sehat. Usianya berapa, Pak Bayu? Usianya 22 tahun. Oke, Pak Bayu kan punya kedekatan dengan korban yang saat ini sedang dirawat akibat mata yang terluka. Cerita tidak kakaknya juga mengalami penganiayaan serupa? Kalau menurut adiknya ini katanya cuma dia dengar teriakan dari kakaknya. Cuman dia yang, mohon maaf ya, yang dilukai matanya? Iya, cuma dia yang dilukai. Kalau dia tidak pernah cerita bahwa kakaknya juga dilukai atau dilakukan tindak kekerasan lain sebagainya? Tidak pernah cerita. Oke, ya, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan polisi yang menangani kasus penganiayaan, yang tadinya polisi mengaku sudah menahan 4 orang, yaitu orang tua, paman, serta kakek korban. Keempatnya masih diperiksa secara intensif. Sudah diamankan 4 orang dan 2 pelaku kami rujuk untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar, itu untuk ibu dan bapaknya, karena sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sehingga kami lakukan pemeriksaan dan observasi untuk memeriksa kejiwaannya mereka, para tersangka. Untuk yang 2 orang tersangka, paman dan kakeknya itu sudah ada di Mapolres Goa, sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah Saya kembali ke Pak Bayu. Pak Bayu, kesehariannya kedua orang tua korban ini yang diduga menjadi pelaku berprofesi sebagai apa? Petani. Petani. Oke, jadi ritual pesugihan ini betulkah direncanakan semata-mata untuk menambah kekayaan atau motif lain? Kalau untuk informasi itu saya juga tidak ada semua. Mohon maaf Pak Bayu, bisa lebih jelas lagi untuk berbicara Pak, karena tertutup masker. Jadi niatnya pesugihan ini semata-mata untuk meraup harta kekayaan, begitu ya? Itu belum ada informasi sejauh ini. Oke, tapi apakah memang kakak Anda, kakak sepupu Anda dalam artian ini ya, apakah memang sering melakukan ritual serupa jauh-jauh hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, atau terafiliasi, tergabung dengan sekte tertentu, Pak? Kalau untuk itunya saya belum tahu juga, Mas ya. Soalnya saya cuma datang melayat dan saya dapat informasi dari pihak-pihak warga dengan pihak kepolisian, katanya malam itu ada ritual. Oke, jadi Anda tidak mengetahui apakah pelaku ini tergabung aliran kepercayaan tertentu atau sekte tertentu, begitu ya? Iya, saya tidak pernah mengetahui. Oke, saya terakhir ke Pak Amirsyah. Pak Amirsyah, kalau kita mau jujur, ini bukan yang pertama kali terjadi. Lagi-lagi kita meresponinya dengan cara membuli pelaku, kurang terdidik dan lain sebagainya. Tapi ini kalau kita dalami lebih serius lagi, ada persoalan keyakinan di sana, dan keyakinan itu personal, begitu. Tapi kalau dia sudah membangun sekte, kemudian komunitas, bahkan kemudian melakukan upaya kekerasan terhadap anak ataupun orang lain, tentu ini tidak bisa diterima. Apakah polisi bisa masuk ke ruang personal keyakinan yang berupaya untuk menyakiti orang lain? Ya, jadi ada 2 wilayah ya. Pertama, wilayah privasi, yaitu keyakinan personal yang sering kita sebut dengan internum ya. Itu memang ya agak sulit kalau masih dalam bentuk pikiran, keyakinan ya. Karena harus ada bukti yang nyata seperti apa keyakinan diwujudkan. Nah, karena itu poin saya yang kedua adalah bahwa apakah keyakinan itu memang terbukti diimplementasikan lewat perilaku, ya, misalnya tindakan kekerasan, misalnya ucapan yang juga menimbulkan kekerasan. Nah, kalau sisi ini kita lihat dari mulai percakapan ya atau melalui dialog
ini bisa dijadikan bukti formal dan bukti material, sehingga nanti pihak aparat kepolisian bisa mengusut secara tuntas sebenarnya orang tersebut ada tidak ya tokoh-tokoh di belakang itu, ada tidak orang-orang yang mempengaruhinya, begitu ya Pak Amirsyah? Ya, ada tidak orang yang berpengaruh. Supaya apa? Supaya ini akar seperti yang disebut Mas tadi, akar masalahnya bisa ditemukan ya, dilacak lebih jauh gitu. Jadi jangan hanya dilihat orang yang sudah dianggap tersangka sekarang, tapi harus betul-betul diusut gitu ya. Baik. Supaya hal semacam ini jangan seperti yang saya maksud begini. Jangan ini dianggap seperti tidak sesederhana itu persoalannya, tapi sebetulnya ada tumpukan permasalahan di belakang ini semua tentu saja, dan ada faktor-faktor lain yang kita tidak pernah ketahui. Fenomena gunung es, kira-kira begitu. Betul. Ada tokoh, ada aktor di balik betul, ini. Karena kita tahu. Yang saya khawatir kalau ini tidak diusut tuntas, akan masih banyak korban-korban lain. Begitu Mas? Iya. Kita sudah mendengar isu-isu serupa di banyak tempat. Kita berharap hal demikian tidak akan terjadi kembali. Terima kasih, kami hargai waktu Pak Amirsyah berbincang bersama kami, dan juga Pak Bayu, keluarga korban. Kami berharap untuk keponakan Anda lekas sembuh dan pulih kembali. Intrik dinasti politik seakan tak terpisahkan dari demokrasi negeri ini. Informasi lengkapnya usai jeda saat lagi.